sini kami akan menjelaskan terkait OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau bisa juga disebut dengan OJK adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan mengintegrasikan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri dibentuk untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan secara berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan peran-peran OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kegiatan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan dengan memberikan edukasi, informasi, dan tindakan pencegahan kerugian. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi resiko yang mungkin timbul dari lembaga keuangan. Lalu, meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Lalu, perannya untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan OJK. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan dalam sektor keuangan. Dua, mewujudkan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, serta mendorong pertumbuhan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Di antaranya satu perbankan, yaitu tabungan, deposito, kredit, dan produk keuangan lainnya yang ditawarkan oleh bank. Yang kedua pasar modal, yaitu efek mencakup saham, obligasi, dan sebagainya, reksadana, dan produk investasi lainnya. Yang ketiga asuransi, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan produk asuransi lainnya. Yang keempat, dana pensiun, yaitu dana pensiun yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Yang kelima, lembaga pembiayaan, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR, kartu kredit, dan produk pembiayaan lainnya. Karena OJK berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, dengan demikian OJK dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Di antaranya, satu, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan mikroprudensial dan pengendalian resiko. Kedua, melindungi konsumen dan investor dari praktik-praktik yang merugikan. Yang ketiga, meningkatkan literasi masyarakat agar dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan. Yang ketujuh, mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dengan produk sejenis dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perbedaan dengan produk sejenis misalnya lembaga keuangan lainnya adalah OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan, bukan penyediaan produk atau jasa keuangan itu sendiri. OJK memastikan bahwa keuangan berjalan sehat dan aman, sementara lembaga keuangan lainnya menawarkan produk seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan investasi. Di sini ada contoh perbedaan dalam OJK, terdiri 4, yaitu produk asuransi, produk keuangan, produk pasar modal, dan produk sektor non-bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau ikut aku nggak investasi di perusahaan Samudra Biru? Penawaran di sana tuh tinggi banget loh. Terus risikonya juga minim dan dengan waktu yang singkat lagi. Gimana? Lu mau ikut nggak? Iya, awas loh, ternyata nanti investasi dong. Emang kamu pernah ikut investasi ini? Aku nggak pernah dengar sih nama perusahaannya. Jangan-jangan perusahaan ini nggak terdaftar, tapi nggak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Aku tahu dari temanku sih. Temanku bilang katanya udah banyak yang berhasil investasi di perusahaan ini. Makanya aku percaya deh. Lagian, emang apa sih OJK itu? Terus, emang kenapa kalau misalkan nggak di bawah pengawasan OJK? Terus, apa hubungannya OJK sama investasi ini?
OJK itu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan mengintegrasikan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri dibentuk untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan secara berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran OJK itu banyak seperti satu, mengembangkan peraturan dan melakukan pengawasan, dua mengendalikan stabilitas sistem ekonomi, empat mendorongkan sistem jasa keuangan. Jadi OJK itu sangat penting bagi masyarakat karena menjamin keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. Oh, kalau itu aku lebih percaya sama temen aku sih, soalnya dia salah satu yang mempromosikan investasi itu. Ya udah, terserah kamu aja, yang penting aku udah bilangin ke kamu. Apa nih? PT Samudra Biru disita polisi gara-gara ngelakuin investasi bodong. Ih, terus temen aku yang ngepromosiin investasi itu juga ditangkap polisi. Wah, nggak bisa nih. Dah. Cong, kenapa? Duduk dulu. Kenapa? Cerita deh. Tadi kan aku lagi lihat-lihat berita. Terus aku tuh nemu PT Samudra Biru tuh disita sama polisi gara-gara dia kena kasus investasi bodong gitu. Terus ada muka teman aku juga di situ, salah satu pelakunya. Kamu jangan panik, kita bisa ngelaporin ini ke OJK karena OJK bisa melakukan penelitian dan investigasi yang terkait kasus kamu sekarang. Soalnya kayak memberi bantuan perlindungan ganti rugi atau enggak hukum. Terus gimana ini? Uang aku udah investasi di sana di PT itu. OJK aja biar bisa membantu nanti ke polisi. Yaudah, yuk. Ayo. Makasih ya Sob, udah bantuin aku ngurusin kasus ini. Iya, sama-sama. Mendingan kamu besok ikut sosialisasi OJK aja. Itu ada di mana? Di balai desa. Di Balai Desa. Iya. Kira-kira aku harus ikut atau enggak? Menurut aku sih kamu ikut aja biar kamu lebih tahu tentang OJK. Oke, makasih ya. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan. Hadir di sini untuk memberikan edukasi tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dalam berinvestasi. Sebagai lembaga berwenang, OJK memiliki 3 tujuan. 1. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik-praktik merugikan dalam sektor keuangan. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang teratur, adil, dan transparan dan akurat. 3. Serta mendorong pertumbuhan sistem keuangan yang berlanjutan dan stabil. Nah, saat ini kita itu perlu meningkatkan kewaspadaan terkait investasi yang tidak terdaftar atau di bawah pengawasan oleh OJK yang dapat beresiko pada investasi bodong. Oleh karena itu, kami di sini untuk memberikan informasi terkait ciri-ciri tentang investasi bodong yang patut diwaspadai. Pertama, janji keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Kedua, ketidakjelasan proses bisnis. Yang ketiga, tidak memiliki izin usaha dari OJK. Dan yang terakhir, pengguna media sosial tanpa detail informasi. Nah, jika kalian menemukan investasi dengan ciri-ciri di atas, maka sebaiknya jangan lakukan investasi tersebut. Atau jika kalian sudah melakukan investasi tersebut, kalian bisa melaporkannya kepada OJK. Dalam rangka memastikan keamanan keuangan Anda, penting sekali untuk memilih produk yang sudah berada di bawah pengawasan OJK dan mendapatkan izin dari OJK. OJK itu memiliki wewenang
dan mengawasi sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Di antaranya itu satu ada perbankan, yaitu tabungan, deposit, kredit, dan produk keuangan lainnya ditawarkan oleh bank. Yang kedua ada pasar modal, yaitu efek termasuk saham, obligasi, dan sebagainya. Lalu ada reksadana dan produk investasi lainnya. Yang ketiga itu ada asuransi, yaitu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan produk asuransi lainnya. Yang keempat ada dana pensiun, yaitu dana pensiun yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Lalu yang kelima itu ada lembaga pembiayaan, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR, kartu kredit, dan produk pembiayaan lainnya. Terus saya masih bingung deh, atau perbedaan OJK dengan lembaga keuangan yang lainnya? Perbedaannya, OJK lebih fokus pada pengaturan dan pengawasan industri keuangan yang mengamati kesehatan, keamanan, sistem keuangan. Sementara itu lembaga keuangan lainnya menawarkan produk jasa keuangan seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan lainnya. Lalu apa manfaat OJK bagi masyarakat? OJK itu memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Dengan demikian dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Di antaranya satu, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan mikroprudensial dan pengendalian resiko. Yang kedua, perlindungan konsumen dan investor terkait praktik-praktik yang dapat merugikan. Yang ketiga itu meningkatkan literasi masyarakat agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih berkelanjutan. Lalu ada meningkatkan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan. Lalu yang terakhir itu dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Oke, sekarang aku ngerti apa itu OJK, peranannya dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, tujuannya untuk melindungi konsumen dan masyarakat, serta pentingnya memilih perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selain itu, aku juga paham tentang manfaat OJK bagi masyarakat dan perbedaannya dengan lembaga keuangan lainnya. Sekian penjelasan dari kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.